Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat untuk menjalani hidup atas penyertaan Tuhan. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara saat ini, tetaplah mengucap syukur, tetaplah bersukacita, karena damai sejahtera Tuhan yang tercurah melimpah atas hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Iman yang Mengalahkan Ketakutan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan penuh sayang, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu tentang iman yang mengalahkan ketakutan. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali ketakutan menghampiri hati kami, melumpuhkan langkah kami, dan merampas damai sejahtera yang Engkau berikan. Bapa, saat ini kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh dapat memahami dan menghayati iman yang sejati. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, melainkan berpegang teguh pada janji-janji-Mu yang pasti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tidak jarang kita ini diwarnai oleh badai kehidupan, gelombang masalah yang tiba-tiba datang, muncul, terjadi dalam hidup kita. Kemudian ada rasa takut, rasa khawatir hadir sebagai bayang-bayang yang mengintai kita akan hari esok. Rasa takut itu bisa datang dalam berbagai rupa. Kekhawatiran soal masa depan, adanya kecemasan akan tantangan yang menghadang, atau bahkan ketidakpastian akan apa yang terjadi pada hari esok. Dalam kelemahan manusia kita inilah, ketakutan itu sering terasa begitu nyata dan sangat menguasai hidup kita. Namun kita sebagai umat Tuhan, kita memiliki jangkar yang kokoh, sebuah kekuatan yang melampaui segala ketakutan kita, yaitu iman kita. Iman itu bukan sekedar sesuatu keyakinan tentang intelektual saja, melainkan sebuah penyerahan diri yang sifatnya secara total, secara sungguh-sungguh kepada kasih Tuhan. Iman adalah mata rohani yang mampu melihat melampaui keterbatasan duniawi, memandang kepada Dia yang telah menaklukkan maut dan menjanjikan kedamaian yang sempurna. Renungan sederhana saat ini hadir sebagai pengingat bagi hidup kita semua, sehingga kita mampu bertumbuh tetap berdiri teguh di tengah kehidupan, di tengah persoalan yang tidak mudah. Ya saudaraku, ketakutan itu harus kita lawan, karena ketakutan itu sesungguhnya tidak berasal dari Allah. Jika tidak berasal dari Allah, berarti ketakutan itu datangnya dari si jahat. Lewat kisah angin ribut yang diredakan, Markus mengusung suatu tema ketakutan dengan sangat bagus. Lihatlah kala murid-murid dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa saat perahu kehidupan mereka diterpang oleh gelombang badai yang ganas. Pengalaman sebagai nelayan berpuluh-puluh tahun sepertinya tidak berguna lagi saat menghadapi badai yang luar biasa itu. Buktinya mereka merasa ketakutan. Bahkan ketika di perahu itu ada Yesus yang sedang tidur, kehadiran Yesus di dalam perahu itu tetap
membuat mereka tidak bisa tenang. Mereka tetap ketakutan. Padahal mereka tahu Tuhan mampu membuat mukjizat yang luar biasa. Sebaliknya, saat mereka fokus pada badai yang sedang terjadi, mereka menjadi panik dan mencari siapa yang dapat dipersalahkan. Satu-satunya yang dapat dipersalahkan di perahu itu yang tidak ketakutan adalah Yesus, karena Yesus tertidur di perahu itu. Kemudian para murid berkata, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Itu kata para murid saat menyaksikan Yesus sedang tidur dan mereka membangunkan Yesus saat perahu mereka sedang dipermainkan oleh badai yang besar. Ketakutan itu membuihkan ombak kepanikan mengalir masuk melalui intervensi atas akal sehat dan menenggelamkan kepercayaan kita akan Tuhan. Mari kita baca Markus pasal 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini berisi teguran sekaligus pertanyaan Yesus kepada para murid yang saat itu sedang ketakutan saat badai menerpa perahu mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Frasa dalam ayat ini menawarkan suatu renungan yang berharga bagi kehidupan kita di zaman sekarang sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita renungkan beberapa hal dari ayat ini. Yang pertama, rasa takut itu wajar. Murid-murid saat itu berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Wajar jika mereka merasa takut. Ketakutan itu bukanlah dosa. Namun, kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Mari kita baca Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, firman Tuhan seringkali menekankan pada janji perlindungan dari ketakutan, dan perlindungan itu datangnya dari Tuhan. Ayat ini memberikan kepastian bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita, memberikan kita sesuatu ketakutan, memberikan kita suatu dukungan dalam segala situasi yang sedang terjadi. Firman Tuhan ini mengandung beberapa lapisan pesan yang memberikan kepastian, memberikan pengharapan, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita kedamaian. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu selalu bersama kita siang dan malam. Tidak peduli apa yang sedang kita hadapi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Ini adalah janji yang memberikan suatu dorongan bagi kita untuk tidak merasa takut. Firman Tuhan ini adalah suatu penghiburan dari Tuhan bagi semua orang percaya kepada Tuhan. Ayat ini berbicara tentang janji Tuhan untuk menyelamatkan kita dari apapun yang sedang kita hadapi. Baik itu soal kekhawatiran, soal kecemasan, soal masalah, soal persoalan atau tantangan-tantangan kehidupan atau tekanan kehidupan. Tangan kanan Tuhan yang adil akan menopang kita dan memberi kekuatan kepada kita. Saya mengajak Anda semua untuk melepaskan ketakutan, kecemasan kita kepada Tuhan. Dan sebagai gantinya, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu keberanian dan juga ada damai sejahtera untuk menghadapi
segala situasi yang terjadi. Ketika kita berdoa dengan iman untuk keberanian dan kekuatan, kita kemudian dapat menaikkan dengan penuh harapan akan tindakan-tindakan yang ajaib yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Semoga renungan ini memberikan inspirasi yang baru, memberikan kekuatan yang baru dalam perjalanan iman kita semua. Yang kedua, iman dan ketakutan seringkali berhubungan dengan erat. Para murid mengenal Yesus dan pernah melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan. Namun di saat yang genting, iman mereka menjadi goyah karena mereka ketakutan. Ketika badai terjadi dan melanda perahu itu, murid-murid merasa ketakutan. Padahal di perahu itu ada Yesus yang seringkali membuat mukjizat-mukjizat yang besar. Yesus sedang nyaman tertidur. Murid-murid rontok imannya, melihat fokus mereka pada badai gelombang yang melanda perahu mereka. Saat melihat besarnya badai yang terjadi, iman mereka rontok, ketakutan terjadi. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang hubungan yang erat antara iman dan ketakutan. Iman dan ketakutan seringkali berlawanan, namun dalam kenyataannya keduanya itu saling terkait dan dapat mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Iman adalah keyakinan yang teguh pada sesuatu, meskipun tidak terlihat atau terbukti. Iman dalam kekristenan berarti percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, serta percaya pada janji-janji Allah yang tertulis dalam Alkitab. Sedangkan ketakutan, di sisi lain adalah perasaan cemas atau perasaan khawatir terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya atau sesuatu yang dianggap mengancam. Ketakutan itu dapat muncul dari berbagai sumber seperti rasa tidak aman, soal keraguan, atau soal ketidakpastian. Apa hubungan erat antara iman dan ketakutan? Ketakutan itu dapat menghambat iman. Ketika kita dilanda ketakutan, kita ini cenderung menjadi ragu, cenderung menjadi bimbang. Hal ini membuat kita sulit untuk dapat mempercayai kepada Allah dan mempercayai terhadap janji-janji Allah. Iman dapat mengatasi ketakutan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita dapat menghadapi ketakutan dengan lebih berani lagi. Iman itu memberikan kita akan keyakinan bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita dan akan membantu kita melewati masa-masa sulit atas hidup yang penuh tantangan. Yang ketiga, Yesus sebagai sumber ketenangan. Yesus tidak membiarkan mereka terus-menerus diteror oleh rasa takut. Tegurannya, Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Saudara dapat baca pada Markus 4 ayat 39. Hal ini bukan hanya ditujukan pada angin dan danau saja, tetapi juga pada hati para murid yang saat itu sedang gelisah. Yesus adalah sumber damai sejahtera dan sukacita kita yang sejati. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan ketidakpastian, ayat ini menawarkan suatu ketenangan yang melampaui segala akal budi manusia. Yesus melalui kata-katanya menyatakan diri sebagai sumber ketenangan yang sejati bagi umatnya. Bagaimana Yesus dapat menjadi sumber ketenangan bagi kita? Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kasih Allah yang sempurna kepada semua manusia. Kasih ini melampaui batas pemahaman manusia dan mampu mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa kekhawatiran. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kematiannya memberikan suatu jaminan keselamatan dan membuka jalan bagi manusia untuk dapat berdamai dengan Allah. Yesus berjanji untuk selalu menyertai umatnya. Roh Kudus yang diutus Yesus tinggal di dalam hati orang percaya dan memberikan suatu penghiburan, kekuatan, dan kedamaian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sejenak merasa takut itu wajar, tetapi berlarut-larut dikendalikan ketakutan itu yang berbahaya, itu yang tidak wajar. Ketakutan yang dibiarkan menguasai kita akan melumpuhkan semua kekuatan kita, semua ketenangan, akal sehat, dan juga iman kita. Seruan Yesus menenangkan angin ribut dan gelombang laut sebenarnya juga seruan untuk menenangkan gelora ketakutan di hati para murid dan di hati kita di zaman sekarang ini. Dan juga kita yang saat ini sedang dilanda berbagai macam ketakutan. Percayalah bahwa penyertaan Yesus itu adalah jaminan bagi kita. Tenanglah, Yesus selalu ada menyertai kita. Tidak cukupkah itu melenyapkan ketakutan kita? Tenanglah dan janganlah takut, saudaraku. Percayalah kepada Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji akan menuntun hidup kita dengan tangan kanannya yang membawa kita pada kemenangan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa di surga, dalam kesunyian hati ini, kami mendekat kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami membawa segala kekhawatiran dan ketakutan yang seringkali mengganggu pikiran kami. Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut karena Engkau, Tuhan, adalah penolong kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam saat-saat kami merasa lemah, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Ketika kami merasa terjatuh, Engkau menopang kami dengan tangan kanan-Mu yang benar. Tuhan, kami mohon agar Engkau terus mengingatkan kami akan kehadiran-Mu yang senantiasa ada, yang membawa ketenangan dan membawa suatu kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami percaya atas janji-janji-Mu yang setia dan atas segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang sedang istirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, maka saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam beban yang berat, dalam menghadapi persoalan-persoalan apapun. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan suatu kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan dan masalahnya dalam hidup mereka dengan baik, dengan benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup saudara-saudara kami semua boleh menikmati berkat-berkat kemurahan yang Engkau curahkan dalam hidup kami semua. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, di tengah badai yang paling dahsyat sekalipun, Yesus hadir dalam hidup kita. Kehadirannya adalah jangkar pengharapan bagi kita yang menenangkan hati dan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.